kembali mencuat di tengah masyarakat. Kasus intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual kembali menjadi sorotan tajam. Peristiwa ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga menunjukkan tantangan besar yang masih kita hadapi dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam laporan ini, kami akan mengungkap detail peristiwa serta respon dari beberapa mahasiswa dan dosen. Berikut informasi dari rekan saya. Kembali bersama saya, Jenny Sarah. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UKBRS. Halo. Nah, aku mau tanya bagaimana tanggapan Yuni mengenai intoleransi? Intoleransi itu kayak sikap tidak menghormati terhadap perbedaan gitu. Mungkin perbedaan ras, suku, bangsa. Apakah intoleransi itu bisa menyebabkan terjadinya perilaku bullying atau pelecehan seksual sih? Bisa, karena kan orang-orang yang intoleransi itu biasanya punya sikap ingin berkuasa gitu, ingin mendominasi orang lain atau kelompok-kelompok lain gitu. Jadi mungkin mereka bisa kayak ya ingin membuli orang lain atau menghina orang lain. Kamu sendiri pernah nggak sih jadi pelaku bullying itu? Tidak. Strategi apa yang mungkin bisa kamu lakukan untuk menangani masalah tersebut? Mungkin melaporkan ke pihak yang lebih berwenang atau mungkin ke orang-orang yang dewasa gitu. Baik, saya Aura. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa tentang bagaimana pandangan dia dari intoleransi, bullying, serta kekerasan seksual. Nah, ini ada mas-mas ini. Mas, saya mau tanya nih pendapat mas tentang bagaimana tanggapan mas ini mengenai intoleransi. Ya, kalau tanggapan saya intoleransi ini jelas hal yang sangat buruk ya. Soalnya kan ini kan berarti kan tidak bisa menerima suatu perbedaan. Padahal kan ini negara Indonesia kan terdiri dari berbagai macam agama. Ya itu tindakan seperti itu. Terus menurut mas ini apakah intoleransi itu bisa menyebabkan terjadinya perilaku bullying dan pelecehan seksual? Oh, kalau pelecehan seksual saya kurang tahu ya. Tapi kalau bullying ini jelas karena misalkan agama A ini nggak suka sama agama B, itu bisa terjadi bullying karena emang ya dasarnya emang nggak suka ini sama agama B. Terus apakah kakak ini pernah menjadi pelaku bullying atau pelecehan seksual? Oh, kebetulan sih nggak pernah ya. Kalau jadi korbannya apakah pernah? Kalau korban pelecehan seksual nggak pernah, tapi kalau korban bullying itu dulu pernah. Ya, kalau Ceritanya ya. kita singkat aja. Iya, sih. Verbal atau non verbal? Kebahagiaan itu lebih ke verbal. Terus strategi apa yang mungkin bisa mas ini lakukan untuk menangani masalah-masalah tersebut? Gini, jadi kan itu kan verbal itu kan menghina orang tua kan, di orang tua saya, itu saya hina balik. Oh. Terus kalau adanya intoleransi, gimana sih mas ini merancang strategi biar nggak terjadi intoleransi atau hal lain? Merancang strategi supaya nggak ada intoleransi. Mungkin lebih ke ini ya, kalau misalkan saya melihat ada intoleransi itu saya langsung lapor aja ke orang yang anggapannya biar saya percaya gitu. Misalkan kalau di kuliah ini ya, biasanya saya langsung lapor ke dosen supaya dosennya aja yang urus. Jadi kalau sampai di program itu. Terima kasih ya mas ya. Ya, sama-sama ya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kita memberikan contoh sikap perilaku sehari-hari pada umat-umat yang lain. Maka dengan kita memberikan contoh sikap sehari-hari, otomatis agama lain nanti akan menilai bahwa si A itu yang beragama Katolik itu memiliki iman yang benar sesuai dengan ajaran Allah. Jadi yang toleransi. Yang kedua perlindungan ya. Iya. Yang perlindungan kita ada anti perlindungan. Sekarang kita jelaskan dulu apa yang dikatakan perlindungan. Perlindungan itu sikap perilaku tindakan yang merendahkan pada orang lain, gitu. Atau itu sikap kesombongan, kecongkaan, merasa dirinya yang paling hebat, paling tinggi, merasa orang lain itu dengar sehingga merendahkan atau bahasa Jawa itu menyek merendahkan. Itu perlindungan. Untuk biar tidak berbuat seperti itu ya kembali lagi kita harus memiliki keimanan. Kalau kita memiliki iman yang benar dan baik, maka kita sikap seperti itu tidak akan ada. Sebab sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus itu kita harus memiliki sikap rendah hati,
jangan merasa sombong, jangan merasa lebih kaya, lebih tinggi, lebih bermartabat, lebih itu sehingga perbuatan perundungan tadi karena dia merasa lebih merendahkan orang lain perundungan itu yang ketiga apa? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kembali lagi seksual itu kan memaksakan kepada orang lain yaitu lawan jenis ya, lawan jenis. Nah, kita kan sesama umat ciptaan Allah itu kan mempunyai di hadapan Allah kan mempunyai yang sama. Jadi tidak boleh kita sewenang-wenang. Kembali lagi kita harus saling menghargai kepada orang lain, apalagi kepada kaum wanita. Itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran masyarakat itu ada juga. Kita tidak boleh kita sewenang-wenang kepada sesama umat manusia. Di hadapan Allah kita kan sama, laki perempuan dan sebagainya. Apalagi bertindak itu pelecehan atau pemaksaan secara seksual itu kan tidak manusiawi. Dalam struktur Allah kan dilarang juga, dilarang berbuat zina, harus menghormati orang tua. Nah, itu bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kembali lagi kita harus memiliki sifat-sifat ajaran daripada Allah yang telah memberikan ajaran kita sebagai iman kita sehari-hari. Secara singkat itu aja lah. Jadi, intoleransi dapat menyebabkan bullying dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa jangan menjadi pelaku intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual. No intoleransi, No bullying, no kekerasan seksual. thank you and God bless you.